akan membahas tentang negara maju dan negara berkembang. Ini materi yang kita bahas pada kesempatan ini dengan harapan setelah kita mengkaji tentang negara maju dan negara berkembang ini, kita bisa memenuhi kompetensi yang menjadi standar. Artinya kita bisa mencoba untuk menganalisis ciri-ciri negara maju, ciri-ciri negara berkembang, terus di mana saja ada negara maju dan negara berkembang itu. Jadi diharapkan kamu nanti mampu memahami apa itu negara maju, apa itu negara berkembang, terus di wilayah mana saja sebaran negara maju dan negara berkembang. Terus yang terakhir, kita melihat upaya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, tentunya kita sebagai masyarakat untuk menjadi negara kita juga sebagai negara maju, kan begitu. Sebelum sampai pada negara maju dan negara berkembang, kita akan melihat dulu tahapan-tahapan perkembangan negara. Di antaranya pertama ada yang dimaksud dengan tahap masyarakat tradisional. Ciri-ciri tahap masyarakat tradisional diantaranya yang pertama sistem kerja masih bersifat turun-temurun. Jadi kalau bapak ibunya pekerjaannya petani, anaknya juga akan jadi petani. Terus sistem ekonomi digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Terus pertanian menjadi sumber mata pencarian utama. Dan keempat, masyarakat pada umumnya belum produktif. Artinya dia sudah punya pendapatan, tetapi kadangkala apa yang dia dapatkan belum mampu memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Yang kelima, teknik dalam produksi itu masih bersifat tradisional atau primitif. Ya. Lanjut. Yang kedua adalah tahapan prakondisi lepas landas. Tahapan prakondisi lepas landas ini dicirikan, ini kelihatan nggak? Share screen-nya belum. Oh iya. Kelihatan? Ada. Tadi macan ketinggalan merena. Oke. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah tahap pra lepas landas. Dengan ciri-ciri sistem ekonomi mulai agak maju, sudah terbentuk sistem pembagian kerja, jadi udah mulai tupoksinya kelihatan lah begitu ya. Terus yang terakhir sudah mulai menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem kerja. Tahapan yang ketiga adalah tahapan lepas landas. Dengan ciri-ciri di sini diawali dengan penggunaan teknologi telah meluas ke segala sektor. Artinya bukan hanya pada sektor pertanian saja, tapi mulai pada sektor kehidupan yang lainnya. Yang kedua, pertumbuhan dan perekonomian banyak dipengaruhi oleh kegiatan industri yang semakin hari kegiatannya semakin maju. Yang ketiga adalah pendapatan penduduk pada tahap lepas landas ini mengalami peningkatan yang bagus lah. Sistem produksi terus mengalami perkembangan. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi semakin mantap. Selanjutnya, yang keempat adalah tahap gerak menuju kematangan. Setelah pada tahap yang ketiga tadi dilalui, maka ciri-ciri negara ini diantaranya sebagian besar masyarakatnya bergerak ke dalam sektor teknologi modern. Ya, jadi sudah menggunakan teknologi yang modern, bukan teknologi yang sederhana lagi. Gitu ya, Agus ya. Siap, Ya, Gus. Pak. Baik, yang kedua, perekonomian masyarakat semakin mantap. Artinya masyarakat sudah mulai stabil dalam pergerakan perekonomiannya, tidak labil, tidak goyang-goyang begitu. Artinya semakin mantap. Yang ketiga, mulai banyak tumbuhnya industri-industri dengan menggunakan teknologi modern. Yang keempat, laju pertumbuhan ekonomi terus menaik. Yang kelima, tingginya penggunaan teknologi pada kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya
setelah kita melihat tahapan-tahapan negara di seluruh dunia ini, maka paling tidak negara yang ada di dunia ini seyogianya memang ada 3 kategori. Tapi alangkah naifnya ketika ada muncul kategori yang ketiga. Oleh karena itu maka kategorinya hanya 2, ada kategori negara maju, ada kategori negara berkembang. Jadi tidak ada kategori negara tertinggal begitu. Ya, yang tertinggal pun dimasukkan ke dalam kategori negara berkembang. Nah, sebelum Bapak menjelaskan tentang apa itu negara maju, apa itu negara berkembang, barangkali dari anak-anakku ada yang mau berpendapat, kita bahas negara maju dulu. Apa yang dimaksud dengan negara maju? Aku, Pak. Siapa? Siti. Silakan. Siti, Pak. Oke, silakan Neng Siti. Yuk. Siti Rohila, apa negara maju? Ya. Negara maju adalah negara dengan sektor perindustrian meningkat pesat, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya yang dikelola dengan baik, serta memiliki kemajuan di bidang pengetahuan dan teknologi. Oke, itu yang dimaksud dengan negara maju menurut Saudari Siti Rohila. Ada yang lain yang berpendapat? Silakan Sheila atau Agus. Silakan Gus. Yang dimaksud negara maju apa sayang? Hah? Ada yang lain? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjut. Seperti yang disampaikan oleh Saudari Siti Rohila, sebetulnya di situ sudah mencakup kepada beberapa kriteria atau kategori yang menjadi persyaratan bahwa negara itu adalah negara maju. Tadi Siti mengatakan bahwa negara maju itu tingkat perindustriannya sudah pesat, terus teknologinya sudah pesat, ilmu pengetahuannya, pendidikannya, kesehatannya. Ya itulah anak-anakku sekalian, ketika negara kita mau dijadikan sebutannya adalah negara maju, maka secara otomatis pertama kita harus memiliki perekonomian yang handal. Artinya sudah matang perekonomian masyarakatnya. Yang kedua, sumber daya manusianya juga sudah mumpuni. Artinya life skill-nya sudah hebat. Kecakapan hidupnya sudah bagus. Yang ketiga, dari sektor pendidikan. Nah, pendidikan masyarakatnya harus sudah maju. Artinya dari sektor pendidikan inilah yang akan berpengaruh pada tingkat ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Ketika pendidikannya rendah, bagaimana mungkin kita bisa bersaing dengan negara-negara yang lain? Maka yang selanjutnya dari bekal pengetahuan itulah maka akan muncul teknologi. Maka teknologi yang kita gunakan atau yang negara maju gunakan itu berdasarkan ilmu pengetahuan, sehingga muncullah teknologi-teknologi baru dalam rangka memberdayakan sumber daya alamnya, memberdayakan sumber daya manusianya, sehingga sumber daya alamnya ada, sumber daya manusianya handal, didukung oleh apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, maka ada juga yang menjadi kategori negara maju harus memiliki tingkat kesehatan yang bagus. Artinya masyarakatnya memiliki tingkat kesehatan yang maksimal. Jadi usia harapan hidupnya banyak lah gitulah, itu panjang gitu. Nah ini salah satu pengertian negara maju adalah negara dengan sektor perindustriannya meningkat pesat, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya alam dikelola dengan baik, serta memiliki kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu pengertian yang pertama. Sementara menurut IMF, yang dimaksud dengan negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi. Nah, kalau IMF lebih menitik beratkan pada tingkat kesejahteraan. Dari mana mereka memiliki standar hidup yang relatif tinggi? Nah, itu dia dapatkan melalui teknologi dan ekonomi yang merata, gitu ya. Selanjutnya,
Ada juga yang berpendapat bahwa negara maju adalah negara yang mampu memaksimalkan segala potensinya, baik potensi sumber daya alam ataupun potensi sumber daya manusia. Nah ini negara maju itu adalah negara yang betul-betul memaksimalkan, betul-betul mampu memanfaatkan semua potensi yang ada, baik sumber daya manusia ataupun sumber daya alam, sehingga antara sumber daya manusia dan sumber daya alam itu terjadilah sinkronisasi. Alamnya bagus, manusianya handal, maka satu kesatuan itu akan membentuk sebuah kesejahteraan masyarakat. Itu barangkali berkaitan dengan negara maju. Jadi intinya negara maju itu sumber dayanya oke, manusianya oke, pendidikannya oke, kesehatannya oke, teknologinya oke. Itu ya. Sehingga ketika banyak kan Pak di dunia ini gitu, misalkan ada pertanyaan, negara itu memang perekonomiannya oke, tapi tingkat pendidikannya atau tingkat pendidikan penduduknya belum maju. Nah, itu juga belum dikatakan sebagai negara maju. Contoh lah seperti Arab Saudi misalkan atau Kuwait. Itu kan belum masuk pada negara maju. Kenapa? Dia dari sisi ekonomi karena memiliki sumber daya alam yang bagus, tapi dari sisi sumber daya manusianya, terutama dari sektor pendidikan dan sektor kesehatan kurang bagus. Belum disebut sebagai negara maju. Itu salah satu contoh negara yang ekonominya hebat, tapi belum bisa disebut sebagai negara maju. Lanjut, anak-anakku sekalian. Nah, ciri-ciri negara maju diantaranya di sini ada 8 ciri. Silakan dibaca saja, ya. Dari mulai struktur mata pencarian penduduknya sebagian besar dari sektor industri, pendapatan per kapitanya tinggi, ya, tingkat penguasaan itu yang disampaikan Bapak tadi. Selanjutnya di dunia ini mana saja sih persebarannya negara maju itu? Nah, Anda bisa melihat di dunia dibagi ke dalam beberapa benua, diantaranya di benua Asia. Ini jadi kebanggaan bagi orang-orang Asia. Diantaranya ada Jepang, ada Singapura, ada Korea Selatan, dan Hong Kong. Ini yang termasuk pada negara maju, ya. Ini benua Asia. Mana kenapa peta persebarannya? Nah, Anda bisa lihat anak-anakku, Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Hong Kong. Kalau dilihat dari peta di mana sebarannya, Anda bisa melihat ini, ya. Sini ada Jepang, ya, ada Singapura. Ini adalah sebaran negara maju yang ada di benua Asia. Itu ya. Selanjutnya, selain sebaran di benua Asia, juga ada di benua Australia, ya, yaitu Australia dan Selandia Baru. Mana peta persebarannya? Bisa lihat di sini, Neng Minar, ya. Nah, nih sebarannya. Di antaranya adalah ada Australia. Ini peta persebaran. Jadi ketika nanti misalkan ini mah ya, karena biasanya kan kalau ketika masih ujian suka muncul aja petanya. Di situ ada nomor Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3 gitu kan. Di benua ini negara A misalkan yang termasuk negara maju ditandai dengan misalkan A Romawi 1, Romawi. Nah, ini gambarannya. Selanjutnya, yang ketiga adalah di benua Eropa. Nah, di benua Eropa ini agak banyak, diantaranya ada Finlandia, Norwegia, Swedia, Inggris, Irlandia, Denmark, dan lain-lain. Bisa dilihat kan ya? Oke, kita percepat saja. Nah, ini sebaran melalui petanya. Nah, sini ada Finlandia, ada Rusia, gitu. Nah, itu adalah sebaran negara majunya. Jadi teman-teman juga bisa melihat nanti materi ini, insya Allah Bapak share. Kalau misalkan teman-teman belum sempat untuk mencari di Mbah Google ya, karena di buku nggak ada, yang ada hanya nama-namanya aja kan, di buku paket mah ya. Nah, lanjut, sekarang yang keempat adalah di benua Amerika, diantaranya adalah Amerika Serikat dan Kanada. Mana petanya? Nah, ini peta sebarannya Amerika Serikat dan
Kanada. Sini ya. Lanjut, itu sebaran negara maju. Nah, sekarang kita sampai pada materi negara berkembang. Kalau tadi kita membahas tentang negara maju itu adalah negara dengan segala sesuatu halnya yang sudah matang, maka kita akan melihat kenapa sih negara-negara ini masuk pada negara berkembang. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan negara berkembang itu? Kan gitu ya? Ada yang sudah tahu? Apa yang dimaksud dengan negara berkembang? Aminar? Apa negara berkembang itu, Min? Nah. Negara yang memiliki tingkat kesehatan rendah. Kebalik dari negara maju. Nah, menurut Minar, yang dimaksud dengan negara berkembang adalah negara yang tingkat kesehatan penduduknya rendah. Ada yang lain? Negara. Ya, Siti. Negara yang sedang berusaha untuk meningkatkan mutu dalam perindustrian, pengetahuan teknologi, Pak. Nah, kalau Saudara Minar tadi melihat dari sisi tingkat kesehatan masyarakat, kalau Siti melihat bahwa negara berkembang adalah negara yang sedang merangkak maju, berikutnya. Jadi kalau kita lihat Bainah mau baru berjalan itu, ya mencobalah bisa merangkak sehingga nanti bisa betul-betul berjalan dengan sendirinya. Kan begitu ya? Oke. Anak-anakku, kita lihat di sini ada beberapa pengertian. Yang dimaksud dengan negara berkembang adalah negara yang sedang berusaha untuk meningkatkan apa yang ditingkatkan? Mutu dalam bidang industri, kualitas sumber daya manusia, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang menjadi pertanyaan baik kita, di sini tidak ada peningkatan mutu sumber daya alam. Ya, betul? Adalah negara yang sedang berusaha untuk meningkatkan mutu dalam bidang perindustrian, kualitas sumber daya manusia. Nah, karena kita pahami bahwa tidak menutup kemungkinan di negara-negara berkembang itu sumber daya alamnya sumber daya alamnya melimpah, sumber daya alamnya bagus. Tapi kenapa belum bisa maksimal? Karena mungkin tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Kan gitu ya. Contoh, seperti di Afrika. Afrika itu kita kenal dengan tambang emasnya. Ya kan? Sehingga kalau kita melihat kekayaan yang dimiliki oleh Afrika itu, seharusnya orang Afrika udah kaya. Atau contoh Indonesia lah, jangan jauh-jauh. Dengan PT Freeport-nya Indonesia seharusnya menjadi negara yang kaya. Menjadi negara yang maju. Cuman karena ya sumber daya manusianya, terus ilmu pengetahuannya, teknologi, mungkin faktor modal. Nah, sehingga kita masih tetap masuk pada negara yang berkembang. Itu pengertiannya. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri ya. Nah, supaya kita bisa membedakan mana negara maju, mana negara berkembang, di sini ada ciri-ciri ya. Ciri-ciri negara berkembang, satu, ada struktur mata pencarian penduduknya sebagian besar di bidang agraris. Nah, ini yang dialami oleh negara kita sendiri ya. Terus, pelaksanaan kegiatan agraris ini lebih banyak memanfaatkan tenaga manusia sebagai pengolahnya dibandingkan dengan penggunaan alat bantu mekanik atau teknologi. Jadi di sini masih menggunakan padat karya, bukan padat modal. Yang ketiga, kepemilikan luas lahan pertaniannya relatif sempit. Artinya satu penduduk tidak memiliki lebih banyak lahan pertaniannya dibandingkan dengan luas lahan pertanian yang ada. Kadang-kadang
kita jadi petani, petani juga hanya buruh misalkan, tidak memiliki lahan pertaniannya, sawahnya tidak ada, kebunnya tidak ada, mungkin hanya jadi kuli kebun gitu kan, kuli ke sawah dan lain sebagainya. Yang keempat, yang menjadi ciri negara berkembang, pendapatan per kapita penduduknya rendah bila dibandingkan dengan pendapatan penduduk yang ada di dunia atau negara-negara maju begitu. Selanjutnya, yang kelima, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi penduduknya masih rendah. Kenapa tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi penduduknya rendah? Itu dimungkinkan karena tingkat pendidikan yang rendah. Nggak mungkin kan? Artinya sangat kontradiktif lah. Kalau ilmu pengetahuannya maju sementara pendidikannya hanya SD, hanya SMP, atau pendidikannya masih rendah, itu nggak mungkin. Jadi ilmu pengetahuan akan tinggi, teknologi akan tinggi, manakala rata-rata penduduknya mengenyam pendidikan yang tinggi. Nah, oleh karena itu maka negara berkembang, penguasaan pengetahuan dan teknologinya masih rendah. Yang keenam, tingkat pertumbuhan penduduk per tahun tinggi. Nah, ini berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan di kelas 11 ya, demografi kependudukan. Rata-rata negara berkembang itu memiliki pertumbuhan penduduk per tahun yang tinggi. Artinya berarti angka kelahirannya tinggi. Gitu. Sementara di negara maju kan angka kelahiran rendah, angka kematian rendah, sehingga harapan hidupnya panjang. Nah, di negara berkembang tingkat pertumbuhan penduduk itu tinggi dipengaruhi oleh kelahiran yang tinggi. Kan begitu. Kenapa Pak kelahirannya tinggi? Ya mungkin tadi karena tidak sibuk dengan pekerjaan, karena tidak sibuk dengan usahanya, sehingga banyak kesempatan untuk reproduksi kan gitu. Jadi ada kesempatan untuk bercumbu dengan keluarga dan sebagainya itu lebih banyak. Yang ketujuh, akumulasi penduduk sebagian besar di wilayah pedesaan. Jadi kalau kita melihat proses persebaran penduduknya di negara berkembang ini, maka penduduk sebagian besar ada di wilayah pedesaan. Kenapa? Sesuai dengan tadi, karena mata pencahariannya dari sektor agraris, maka tidak menutup kemungkinan maka persebarannya pun akan di wilayah pedesaan. Gitu ya. Selanjutnya, tingkat pendidikan rata-rata penduduknya rendah. Nah, dengan yang sampaikan Bapak tadi, pengetahuan nggak mungkin tinggi kalau penduduknya berpendidikan rendah. Insya Allah, kalau ada niatan, kan tadi kata Siti, yang dimaksud dengan negara berkembang itu adalah negara yang berusaha, kan gitu ya. Berusaha ingin maju, ingin setingkat dengan negara-negara yang lain, maka tingkatkanlah pendidikan ini. Jadi jangan ada alasan, saya mau perempuan Pak. Akhirnya lari-larinya juga ke dapur juga. Nggak apa-apa lari ke dapur juga, tapi pendidikan kita tinggi. Artinya kita bisa menjadi manajer yang baik. Manajerialnya juga baik. Dengan apa? Dengan pendidikan tadi. Itu nggak apa-apa, karena memang kodrat ya kita sebagai perempuan masuk ke dapur. Tapi ingat, dengan pendidikan ini, orang tidak akan merendahkan kita. Kewajiban kita melayani kan begitu, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Tapi dengan pendidikan yang tinggi, insya Allah kita akan memiliki harkat martabat yang tinggi juga. Yang kesembilan, tingkat kesehatan rata-rata penduduknya rendah. Kenapa? Karena pendidikan rendah tadi, maka pengetahuan tentang arti penting kesehatan pun akan berkurang. Nah, tadi pendidikannya rendah, ilmu pengetahuannya rendah, maka tingkat kesehatan penduduknya juga rendah. Gitu. Kenapa demikian? Karena mereka mungkin tidak tahu mana makanan yang bergizi, mana makanan yang tidak bergizi, mana makanan sehat, mana kehidupan yang sehat, mana yang tidak sehat. Kadang-kadang kan begitu. Ya. Orang kampung itu ya kita alami sendirilah. Yang penting nasinya gede kan gitu ya. Lauk pauknya sedikit pun jadi. Benar nggak? Nah gitu kan? Nah itu. Sehingga akan berpengaruh terhadap kesehatan dirinya. Selanjutnya, yang ke-10, tingkat perkembangan sarana dan prasarana penunjang kehidupan rata-rata rendah
dan belum modern atau masih tradisional. Nah, sekarang misalkan begini. Taruhlah ada orang bahkan sawah di sini. Ayah kan? Nah, misalkan orang bahkan sawah, nanam cabe. Ayah. Si Susi menurutnya, Susi melak cabe di situ. Tapi karena jalannya jelek, maka itu tidak akan bisa meningkatkan produktivitas kita. Karena sarana dan prasarananya. Jalannya jelek, akhirnya nggak bisa diangkut. Karena mobil nggak bisa masuk, kan gitu. Kalaupun sampai ke pasar harus dipikul, kan begitu. Nah, ini yang akan menghambat. Anakku sekalian, selanjutnya di mana saja sebaran negara-negara berkembang ini? Pertama ada di benua Afrika. Yang saya katakan tadi, Afrika salah satunya adalah negara yang kaya dengan tambang emasnya, tapi masuk kepada negara berkembang. Salah satunya tadi, karena tingkat pendidikan dan kesehatan penduduknya rendah. Yang masuk pada benua Afrika ini diantaranya satu ada Afrika Barat. Nah, negaranya ada Mauritania, Nigeria, Pantai Gading, Burkina, ya, Ghana, Senegal, dan lain-lain. Mana Pak peta persebarannya? Nah, ini peta persebarannya. Anda bisa melihat, inilah tadi ada Mauritania gitu ya, sebaran. Ada Nigeria. Oh, jadi kalau di sini dilihat, kamu perhatikan di mana saja nih sebarannya. Gitu ya. Misalkan di benua Afrika. Lanjut. Yang kedua adalah Afrika Tengah. Ada Republik Kongo, Angola, Zambia, Republik Afrika Tengah, Kamerun, Kongo, Gabon, dan lain-lain lah. Sampai dengan yang 9 ini. Ini nama negara-negara yang ada di Afrika Tengah yang masuk pada negara berkembang. Sebarannya di mana saja Pak? Petanya Anda bisa melihat di sini. Nah, tolong diperhatikan. Sel, ayah sel. Nah, coba dilihat. Oh, disinilah Mondo, disinilah ya. Zimbabwe di sini, terus lihat. Nah, nanti ketika ditanya atau muncul di soal, Anda sudah bisa, ini mah bagian Afrika Tengah, ini mah bagian Afrika Selatan, Afrika Barat. Nah, di sini negara-negaranya sudah ada ya. Lanjut. Yang ketiga adalah Afrika Selatan. Jadi kawasannya masih tetap kawasan Afrika. Negara-negara berkembang yang ada di kawasan Afrika Selatan, diantaranya ada Afrika Selatan, Namibia, Mozambik, Botswana, Lesotho, dan Swaziland. Ya, lanjut. Nah, ini gambarnya. Ya, di Namibia, tuh, Botswana, Zimbabwe, ya, Haju terus Lesotho ini. Berarti segini wilayahnya ya. Ini gambarnya nih, ini Namibia, Sakia berarti tak. Terus dilihat oleh kita ya. Mudah-mudahan teman-teman ada yang sudah punya peta-peta ini. Ya, kalaupun tidak insya Allah nanti Bapak share di grup ya, kalau memang belum. Lanjut. Yang keempat adalah Afrika Utara. Di antaranya ada Sudan, Aljazair, Libya, Chad, Mesir, Maroko, Sahara Barat, dan Tunisia. Itu adalah negara-negara yang ada di Afrika Utara yang masuk pada negara berkembang. Nah, ini petanya. Bisa dilihat, diperhatikan. Ya. Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Kairo, Mesir ya. Terus Sudan, ini foto atau petanya, peta sebarannya. Selanjutnya, yang kelima adalah Afrika bagian timur. Afrika bagian timur ini sangat banyak, sampai dengan 15 negara. Ya, dari mulai Ethiopia, Tanzania, Somalia, Madagaskar. Kita kenal lah negara-negara yang berada di iklim panas ini.
rata-rata mereka masuk pada negara berkembang. Dengan sebaran petanya seperti ini, Afrika Timur. Nah, ya, Ethiopia, Somalia, Sudan, Kenya, Uganda, tuh. Lanjut. Nah, sekarang setelah benua Afrika, kita menuju pada benua Asia. Di antaranya yang pertama adalah ada Asia Barat. Yang masuk pada negara-negara berkembang yang ada di Asia Barat, di antaranya satu, ada Irak, Iran. Ini negara-negara yang sumber kekayaannya banyak ya. Di antaranya adalah minyak. Terus Arab Saudi, saya katakan tadi tidak masuk pada negara maju. Salah satunya adalah dari sektor mungkin kesehatan dan tingkat pendidikan. Yaman, Oman, Lebanon, dan Suriah. Dan ini adalah peta sebaran negara-negara yang tadi ya, masuk pada Asia Barat. Dari mulai Iran, Irak, Turki. Nah ini petanya, tolong diperhatikan. Nah, nanti kan kalau dalam ujian misalkan kita dalam soal itu tidak akan ada nama-nama ini, tulisan-tulisan ini. Jadi petanya nanti peta buta, kosong, nggak ada namanya gitu ya. Paling Anda ditanya Turki itu sebelah mana sih? Nah, lihat lagi nih. Ya. Lanjut, yang kedua adalah Asia Tenggara. Asia Tenggara termasuk di dalamnya adalah negara Indonesia sampai pada Timor Leste. Jadi ada Indonesia, Malaysia, Laos, Filipina, Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Brunei, dan Timor Leste. Ya. Mana peta sebarannya? Nah, ini peta sebaran di Asia Tenggara. Sengaja saya pakai peta yang ini supaya Anda cepat memahami karena situ ada bendera-benderanya ya. Nah, cepat paham lah gitu. Jadi benderanya ada, oh ini mah Laos, oh ini mah Vietnam, oh ini posisi Malaysia di sini, ini Brunei gitu ya. Dan ini negara kita nih, masuk sini. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah Asia Timur. Di antaranya adalah Tiongkok dan Korea Utara. Ini sebarannya. North Korea, berarti ini ya Korea Utara dan ini adalah Korea Selatan. Nah, yang termasuk pada negara berkembang adalah ini. Lanjut di Asia Tengah sekarang. Di antaranya negara Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kirgistan, dan Afghanistan. Ya, tuh. Ini peta sebarannya, peta Asia Tengah. Di sini ya, peta sebarannya. Lanjut di benua Amerika Selatan, diantaranya ada Bolivia, Ekuador. Silahkan diperhatikanlah. Saya dulu ya. Nah, oke, ini sebarannya. Terus selanjutnya di Amerika Tengah, negaranya ada Meksiko, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panama, Belize, dan Costa Rica. Mana petanya Pak? Nah, tinggal lihat nih, oh iya Meksiko teh ayana di dia gitu kan, iya Guatemala, iya Honduras, Panama, Kolombia, Anda tahu lah, ya. Lanjut. Selanjutnya yang ketiga masih di benua Amerika adalah Kepulauan Karibia, ada Kuba, Haiti, Republik Dominika. Oke, ini petanya. Selanjutnya, yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita tadi, setelah kita mengetahui posisi kita ada di negara berkembang, maka pertanyaannya, apa sih upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah, termasuk kita di dalamnya, untuk menjadi negara maju? Maka yang pertama, pemerintah melakukan pemerataan pendidikan di semua wilayah. Ya, di semua wilayah. Jadi sekolah-sekolah diadakan bukan hanya di kota-kota besar, tapi sekarang sudah mulai masuk ke pelosok-pelosok desa. Nah, termasuk diantaranya sekolah kita. Yang dulunya tidak ada, hanya ada TK, hanya ada SD, sekarang SMP ada, SMA ada. Untuk apa itu? Adalah pemerataan
pendidikan. Yang kedua, pemerintah melakukan program wajib belajar atau wajar 12 tahun yang dulunya dikemas 9 tahun, sekarang naik lagi jadi 12 tahun. Ini harga mati seharusnya. Ya, 12 tahun itu, walaupun dalam kenyataan ternyata tidak semua penduduk Indonesia ini bisa melaksanakan pendidikan 12 tahun. Ayah nu SD acan. Yang ketiga, pemberian beasiswa kepada siswa yang berprestasi. Beasiswa diantaranya ditunjukkan untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang punya prestasi tapi kebetulan keuangannya nggak ada, yaitu diberikan oleh pemerintah. Yang keempat, adanya kartu Indonesia Pintar atau KIP. Mungkin ada yang dapat ya, ada yang dapat PIP dan sebagainya. Itu adalah usaha pemerintah. Benar kan? Ada yang dapat PIP kan? Nah, ini salah satunya. Adanya kartu prakerja, membangun perpustakaan, laboratorium, meningkatkan sarana prasarana seperti alat keterampilan olahraga dan sebagainya. Oke. Selanjutnya, yang kedua adalah pembangunan ekonomi. Karena yang jadi modal dasar tadi adalah pendidikan, yang kedua adalah pembangunan ekonomi. Sehingga dengan pembangunan ekonomi ini akan mampu meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Akhirnya memperbanyaklah produksi hasil pertanian, pertambangan, terus lapangan kerja juga diperluas. Sehingga akhirnya kita tidak lagi kerja ke kota jauh-jauh, sekarang mau udah banyak pekerjaan di sekitar kita kan gitu ya. Industri-industri ada di sekitar kita. Terus yang ketiga, meningkatkan pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam. Terus yang keempat, meningkatkan kemampuan bidang teknologi agar mampu mengolah sendiri. Itu. Memperkecil pertambahan penduduk. Udah tadi lo bating penduduk mah geringan heurin. Akhirnya banyak pengangguran. Nah, nomor 6, meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, pemerintah memberikan bantuan untuk UMKM. Artinya usaha kecil masyarakat itu diberikan bantuan oleh pemerintah. Contoh lah, kalau misalkan Pleret kita kenal dengan usaha kerajinan tangan dari tanah liat atau gerabah. Maka usaha-usaha seperti itu dikembangkan terus. Kalau nggak ada biaya ya bisa mengajukan ke pemerintah sehingga pemerintah memberi bantuan. Bisa berupa pinjaman atau bisa berupa uang tunai langsung kan begitu. Yang ketiga adalah pembangunan sarana dan prasarana. Walaupun kondisinya sulit dipercaya ya. Sulit dipercaya itu gimana? Ini akses jalan yang ada sekarang yang kita lalui saja dari kita, daerah kita ya banyak sarana dan prasarana yang rusak, yang ambruk, apalagi dengan kondisi sekarang ini. Itulah 3 hal tadi yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya ini adalah contoh hasil kegiatan UMKM atau kegiatan kerajinan. Kita kenal Jawa Barat adalah salah satu wilayah yang memiliki keanekaragaman kerajinan. Apa ini? Kerajinan tangan dari apa ini? Bambu. Nah, dari bambu. Ya, Siti ya. Coba dilihat, Sit. Nah, di sini ada anyaman, di sini ada apa namanya? Baki ya. Nah, baki ada yang segi 4 seperti ini, tapi tidak ada pegangan. Di sini ada pegangan. Tapi semuanya ini dianyam, sayang. Ya, ini dianyam. Ada yang berupa baki seperti ini. Nah, ada juga, lihat. Ya, ada bakul, ada ayakan, ada asepan. Nah, pokoknya ini semua hasil anyaman. Ada juga ini, ya, bahasa orang aya pipiti, aya ayakan tah. Lanjut, coba dilihat. Perhatikan Siti, kita nanti lari ke tugas yang akan Bapak berikan. Terus, Ihit. Ihit. Terus, nah ini kerajinan tangan juga ya, berupa anyaman. Tapi yang tak kalah eloknya ini, pas bunga yang menggunakan anyaman. Mana yang lebih menyenangkan kira-kira?
yang lebih mudah, yang lebih gampang untuk dibuat dari gambar-gambar tadi. Hihit. Nah, kita cari yang lebih bisa kita lakukan ya. Tapi kalau yang ini kan Bapak kira ini perlu keterampilan yang handal, yang memadai, ini nggak cukup main-main. Oleh karena itu maka silakan dilihat worksheet-nya. Silakan dibaca sheet. Siti, baca nih. Kelihatan nggak? Kita Rohila, kelihatan nggak? Cing kerengejut. Kelihatan sheet? Nah, secara garis besar negara yang ada di dunia ini diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu negara maju dan negara berkembang. Di antaranya yang termasuk negara berkembang adalah negara Indonesia. Untuk bisa bersaing dengan negara-negara yang lain, maka pemerintah melakukan berbagai macam program pembangunan. Di antaranya adalah program ekonomi kerakyatan. Yang dicontohkan tadi ya, Dini ya. Kemana Dini Naeta? Nah, untuk mendukung program tadi, maka pemerintah membangunlah usaha kecil menengah atau UKM di berbagai wilayah Indonesia. Diharapkan dengan program ini mampu meningkatkan taraf hidup dan perekonomian seluruh warga negara. Ini adalah untuk meningkatkan pendapatan per kapita dengan adanya ini. Sesuai dengan sebaran fenomena geosfer yang berbeda-beda. Ingat, jadi kualitas yang ada di sekitar kita itu beraneka ragam. Ada yang tanah liat, ada yang tumbuh-tumbuhan, maka masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan kekayaan alam sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Contoh, ya, Garut, kita kenal dengan tas atau sendal kulit ya, jaket kulit. Kita kenal di Purwakarta dengan kerajinan gerabahnya. Begitupun dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Nah, yang ada di sekitar kita apa? Gitu. Maka yang kedua, ketika di sekitar kita banyak perkebunan, betul kan? Di antaranya ada kebun bambu. Nah, terus suhu di Kabupaten Subang juga cukup panas. Ini bisa mencapai 30 derajat Celcius. Maka kira-kira dari potensi yang ada, nah potensi kita ini nih ya. Nah, ini nih potensinya. Tuh, sampai sini nih. Nah, ini potensi yang ada di sekitar kita. Terus cuaca kita panas nih. Sampai di sini. Maka kira-kira pertanyaannya, kerajinan apa yang akan mampu kita buat? Kamu buat. Untuk apa? Pertama, untuk menopang perekonomian keluarga. Ataupun perekonomian masyarakat. Yang bersumber dari alam sekitar kita. Bisa dipahami sampai di situ? Bisa. Oke. Maka di sini buatlah kerajinan tangan yang dapat menjadi solusi untuk permasalahan tersebut. Bisa dipahami ya? Ya, bisa. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak, Pak. Enggak. Kalau enggak kita lanjut ke bagian B. Maka pertanyaannya, kira-kira dengan potensi yang Allah berikan ini, kerajinan tangan apa yang akan dibuat oleh kalian? Anda silakan cermati dulu persoalan yang di atas tadi. Termasuk contoh-contoh tadi yang Bapak berikan. Kalau sudah, misalkan saya mau membuat A, kira-kira alat dan bahannya apa saja? Kamu tulis nanti di sini. Alatnya 1, 2, 3, 4, 5, terus dan seterusnya. Sesuai dengan yang kamu butuhkan. Tapi dengan catatan ini harus ada dulu nih. Mau buat apa? Gitu ya. Lanjut. Setelah itu, maka lihat langkah-langkah pembuatan. Dari mulai kita ngambilnya, terus kumaha sampai selesai. Ya. Kan enggak langsung jadi kerajinan teh. Dilihat dulu bahan-bahannya apa saja dan sebagainya. Setelah itu, nah nanti apa yang kamu buat foto. Kayak gambarnya sisipkan ide ya. Jika Bapak tadi ya. Paham tuh Minar? Oke. Nah nanti yang sudah kamu bikin itu
kamu sisipkan di sini gambarnya, fotokan ke orang teh. Terus buat kesimpulan. Dari mulai proses awal sampai akhir. Kesimpulannya apa? Ya. Tuh. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nggak ada. Bisa dipahami? Bisa. Kira-kira bikin apa bahan kerajinan ya? Yang sementara yang ada di sekitar kita adalah ini. Adalah kebun bambu. Sementara cuaca suhu naik sampai 30 derajat Celcius. Bisa bikin kerajinan dimanfaatkan oleh kita. Itu kira-kira ya. Oke. Tapi dari bambu. Nah, untuk selanjutnya ini silakan diperhatikan. Tugas yang Bapak berikan ini kolaborasi dengan pelajaran-pelajaran yang lain, diantaranya ada bahasa Inggris, ada sejarah dan ekonomi. Nanti tugas dari masing-masing guru akan Bapak sampaikan setelah Zoom hari ini ya. Insya Allah ke grup kelas masing-masing. Nanti Bapak Ibu guru yang lain dari mulai bahasa Inggris, sejarah, ekonomi juga akan memberikan tugasnya. Yang harus kamu selesaikan, kamu kirim di LSAK. Tugas itu nanti komunikasikan dengan guru-guru yang bersangkutan. Sekali lagi keterangannya, tugas ini dibuat sendiri-sendiri ya, dibuat individu. Kenapa? Karena sekarang adalah kondisinya seperti ini, masih masa pandemi. Jadi Bapak berharap kalian tetap bisa di rumah, bisa mengerjakan tugas di rumah. Jadi tidak ada kontak langsung dengan teman-teman yang mungkin tidak kita kenal apakah dia berpenyakit atau tidak berpenyakit. Jadi kalau Anda masing-masing bisa bekerjakan di rumah. Terus selanjutnya dari proses awal buat videonya. Untuk ujung-ujung jadi kan? Dari proses awal kita ngambil bambunya, terus teknik kumahakeun eta bambu teh. Tapi kan gak selesai, dibuatlah neka emak urang, neka bapak urang pang videokeun atau kakek, adik, kakak misalkan ya. Bisa tah buatkan video anak. Maka setelah selesai, link video itu kirim di mana? Di LSAK. Nepikeun Kak, selesai jadi benda yang siap dijual, yang siap digunakan, yang siap dipasarkan. Gitu. Ya. Nah, maka setelah dikirim videonya, hasilnya jangan dikirim ke sekolah lah. Kirim ke imam bapak we nu deket. Gitu ya. Siap. Tapi jangan bergerombol. Ditulis pakai nama dirinya ya, ieu saha kelas naon, ieu saha kelas naon. Oke. Nah, tugas dikumpulkan paling lambat adalah 2 minggu. Mudah-mudahan seminggu juga selesai ya. Ya udah, Oke. Pak. Ya, udah. Terima kasih. Udah. Nah, setelah tugas selesai, kirimkan tah ke Bapak. Ya, dan Anda juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru bahasa Inggris, guru sejarah, dan guru ekonomi. Oke. Ada pertanyaan? Ada. Apa? Silakan. Kan Siti udah bikin, udah di video, udah ditulis, udah jadi. Ngumpulinnya kapan Pak ke rumah Bapak? Udah selesai? Udah. Setelah Kan membaca di LSAK, begitu kan ya? Iya. Karena sebelum jumpun kan Bapak sudah ngirim tugas ini di LSAK, sudah bisa dipahami ya? Udah. Kerajinan tangan. Anyaman, Sid? Bukan. Anyaman ya? Nyaman. Ya. Oke. Berarti Siti gagal dong. Enggak, itu mah dibikin buat di Siti aja, disimpan di rumah ya. Nah, udah. Kan tadi, nah ini contohnya. Oke, Sid. Ini contohnya ya. Tuh. Oke. Kerajinan tangan berupa anyaman dari bambu. Nah, ini lucu-lucu nih, bagus nih. Kalau dibikin, cuman tingkat kesulitannya juga ada kan kalau bikin yang seperti ini. Nah, beda dengan bikin ini mungkin yang lebih mudah. Ini yang lebih mudah. Silahkan dibikin dari awal, divideokan, link videonya kirim di LSAK. Setelah itu nanti kan ada pertanyaan diantaranya adalah dari guru ekonomi. Kira-kira kalau sudah jadi barang seperti ini, akan laku dengan harga berapa? Berarti kamu harus coba memasarkan.
Terus bambunya berapa, alatnya ini berapa biaya produksinya berapa, kira-kira keuntungannya berapa? Itu gambaran saja ya dari guru ekonomi. Kira-kira konsumen kita menerima atau enggak? Ini kan berkaitan dengan peningkatan pendapatan. Secara otomatis berarti harus bisa ditawarkan ke masyarakat yang akan menggunakan ini. Jadi bukan hanya produk pribadi digunakan untuk pribadi, tapi walaupun produk rumahan bisa digunakan oleh orang banyak. Gitu ya, Siti ya. Pak? Berarti Pak berarti berupa anyaman. Iya. Oh, berarti Siti bikin lagi. Itu ya sayang ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah, Pak. Udah. Dari yang lain? Dini, Baden Naros, Din? Oke, nggak ada. Baik, udah bisa dipahami ya. Jadi link videonya dimasukkan ke Saka, oke ya. Segera buatkan. Nanti Bapak akan melihat bagaimana proses dari awal sampai akhir kamu buat. Oke, kesimpulannya negara yang ada di dunia ini secara garis besar dibagi menjadi dua bagi. Yang pertama adalah negara maju, yang kedua adalah negara berkembang. Dengan ciri-ciri masing-masing, persebarannya seperti itu. Nah, salah satu usaha yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar kita menjadi negara maju adalah meningkatkan pendapatan per kapita. Salah satunya menggerakkan UMKM. Tapi ini ramah lingkungan, maksud Bapak begitu. Jadi Anda jangan bikin produk tapi tidak ramah lingkungan. Lingkungan kita ini sudah panas loh. Nah, maka dengan ini insya Allah tidak akan mempengaruhi terhadap global warming, gitu ya. Oke, cukup kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengerjakan tugas. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kelancaran kepada kita, ya. Enjoy aja ya. Jangan terlalu tegang, jangan terlalu pusing dengan tugas ini. Yang penting Anda lakukan, Anda buat, gitu ya. Ya, Terima kasih. Kak. Mohon maaf atas segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.